Perkenalkan, nama saya Dr. Gamal bin Said. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi terkait perusahaan yang saya kembangkan dengan teman-teman saya. Walaupun saya masih berusia 25 tahun, saya harap apa yang saya lakukan dengan teman-teman ini bisa diambil sebuah hikmah untuk bisa diaplikasi di tempat lain. Jadi kami tahun 2010 bermimpi ingin mengembangkan sebuah perusahaan kesehatan inovatif di mana membuat berbagai program kesehatan yang itu berfokus pada impact, inovatif dan internasional. Dan itu membuat kami mengembangkan beberapa program yang dengan izin Tuhan kami mendapatkan beberapa apresiasi internasional. Tapi prinsip kami don't proud with your idea but focus on the problem that you want to solve. Jadi program yang kami kembangkan alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari California University, dari Kerajaan Inggris, dan 3 penghargaan dari Australia Agency International Development, dan baru saja diikuti dari Asian Development Bank. Salah satu program kami adalah klinik asuransi sampah. Saya akan awali dengan sebuah kisah yang menginspirasi kami. Ini kisah nyata. Seorang anak pemulung namanya Khairunisa. Penghasilan bapaknya hanya 10.000 setiap hari. Suatu hari Khairunisa sakit diare. Tapi karena penghasilan bapaknya sangat rendah, dia tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Jurnal yang saya temukan ada 9 juta anak di dunia seperti Khairunisa, dan ada sekitar 800.000 di Indonesia yang mereka tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan karena keterbatasan finansial. Dan ini memotivasi kami untuk mengembangkan sebuah program klinik asuransi sampah, sebuah asuransi mikro yang berorientasi pada sebuah investasi sosial, di mana membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan menghancurkan barier antara kesehatan dengan masyarakat. Karena kami meyakini kesehatan adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang kurang mampu. Pangeran Charles mengatakan program ini menyelesaikan 2 masalah pada saat yang bersamaan. Jadi menyelesaikan masalah lingkungan, dan penyelesaian masalah lingkungan mengakibatkan penyelesaian masalah kesehatan. Dan Christian Bauer mengatakan program ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin di mana akses pelayanan kesehatan sangat terbatas. Di Indonesia kita punya sekitar 200, mungkin sekarang 51 juta penduduk, tapi sayangnya 60% kurang lebih belum memiliki asuransi kesehatan. Jadi mereka harus membayar ketika sakit. Dan yang menjadi sebuah tantangan bagi kita adalah 50% masyarakat Indonesia punya penghasilan di bawah $2 setiap hari, 18% di bawah $1. Walaupun kita cukup berbangga McKinsey Global Institute kemarin baru saja merilis sebuah penelitian, tahun 2030 Indonesia diprediksi akan mencapai negara dengan ekonomi peringkat nomor 7 di dunia kan. Tapi kalau kita lihat penelitian soal kesenjangan, tahun 2008, kekayaan 40 orang terkaya itu sama dengan kekayaan 30 juta penduduk. Tahun 2009 naik, kekayaan 40 orang terkaya itu sama dengan kekayaan 42 juta penduduk Indonesia. Maaf, 42 juta. Lalu tahun 2010 naik, kekayaan 40 orang terkaya setara dengan kekayaan 60 juta penduduk, dan tahun 2011 naik kekayaan 40 gelintir orang terkaya sama dengan kekayaan 77 juta penduduk. Jadi kita ini sedang berjalan ke jurang kesenjangan sosial. Lalu kami mencoba meneliti waktu itu berapa anggaran kesehatan yang dikeluarkan tingkat rumah tangga dengan penghasilan kurang lebih $2 setiap hari. Hasil penelitian cukup mengejutkan 2,3%, dengan range 1,6 sampai 3,5%. Jadi kalau ada warga kita itu punya penghasilan 1 juta rupiah, mereka cuma pakai sekitar 16.000 untuk kesehatan, 3,2% untuk pendidikan, dan yang mengejutkan sekitar 11% untuk rokok Jadi orang tua itu lebih memilih anaknya tidak mendapatkan kebutuhan dasar dibandingkan untuk rokok. Ini memotivasi kami untuk mengembangkan sebuah program. Lalu kami berpikir, program apa yang bisa kami kembangkan yang sekiranya bisa memberikan akses pelayanan kesehatan secara luas. Di Indonesia kita setiap hari menghasilkan 200.000 ton sampah dengan 4.000 ton plastik Dan mungkin kita masih ingat Lewi Gajah Disaster yang diperingati sebagai hari sampah di Indonesia. Pada saat itu ada 150 warga yang meninggal karena longsor dari tumpukan sampah. Itu sebuah pesan iceberg fenomena kan. Artinya ada sebuah masalah yang besar yang itu bisa memberi sebuah peringatan bagi kita untuk mengembangkan sebuah inovasi-inovasi yang itu bisa menyelesaikan masalah secara langsung. Program klinik asuransi sampah ini adalah asuransi yang tidak berorientasi pada profit tapi berorientasi pada penyelesaian masalah, sehingga semua premi yang terkumpul diorientasikan bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat Jadi kami memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
secara praktis kami minta masyarakat menyerahkan sampah seharga 10.000 setiap bulan dan mereka bisa berobat secara gratis. Lalu ada sampah yang diolah untuk menghasilkan sebuah revenue stream. Jadi penelitian kami menyebutkan dari semua anggota sekitar 21% dia akan menggunakan akses pelayanan kesehatan dari semua anggota asuransi mikro yang kami kembangkan. Jadi ini skemanya, masyarakat membayar sampah secara rutin, lalu kami hitung jumlahnya, dan kami memberikan pelayanan kesehatan. Jadi asuransi mikro kami tidak berorientasi bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tapi dengan mencabut hak-hak akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat tersebut. Secara perspektif dari corporate, masyarakat membayar sampah, lalu kami mendapatkan premi, lalu diproses menghasilkan cash value yang itu digunakan sebagai akses pelayanan kesehatan. Apa yang unik dan berbeda dari program ini? Pertama, ini social engineering ya, rekayasa sosial. Jadi mengubah sesuatu yang tidak berguna itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Di mata masyarakat sampah tidak berguna, tapi kesehatan itu sangat mahal sekali. Bukan karena saya dokter saya bilang kesehatan penting ya. Tapi kalau kita komparasi misal dengan pendidikan, pendidikan itu bisa ditunda, bisa dibatalkan. Tapi kalau kesehatan, unpredictable time, unpredictable cost. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba butuh dana besar, dan tidak bisa ditunda. Oleh karena itu masuk dalam salah satu Human Development Index kan. Lalu yang kedua, menggunakan sampah sebagai pembiayaan, dan yang ketiga, applying holistic healthcare service ya. Jadi kami bukan hanya menyembuhkan yang sakit, tapi membuat yang sehat lebih sehat ya. Jadi margin diarahkan sepenuhnya untuk promkes meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesadaran masyarakat. Dan program ini aksesnya sangat luas ya. Jadi masyarakat miskin pun bisa bergabung dengan program ini. Untuk tujuan kami sederhana, bagaimana membantu masyarakat miskin itu mereka investasi di bidang kesehatan. Jadi yang biasanya mereka setiap bulan spend sekitar 30.000 untuk kesehatan, dengan program kami bisa naik 40.000, 50.000. Lalu program ini punya double benefit ya. Jadi langsung kalau kita bicara CSR, biasanya kita akan berbicara 3 hal mungkin yang paling umum, yaitu kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Dan program ini bahkan memberikan 3 efek ya. Lebih dari, karena waste entrepreneurship itu juga memberikan sebuah pemberdayaan ekonomi di masyarakat, sehingga menyelesaikan masalah kesehatan, lingkungan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Sekarang kami sedang berfokus untuk mereplikasi ya. Jadi ini waktunya saya jualan Bapak Ibu ya. Jika ada yang mungkin ingin bekerjasama dengan kami untuk mengembangkan program, tentunya kami akan sangat senang dan berorientasi pada bagaimana menyelesaikan masalah. Dan yang unik dari apa yang kami kembangkan adalah kami menggunakan scientific approach dalam social enterprise ya. Itu yang pertama. Jadi proses sosial yang kami lakukan itu selalu melakukan sebuah collecting data dan processing data yang baik. Kebetulan kami bekerjasama dengan Cambridge University, CPSL, untuk bagaimana melakukan assess kepada program-program yang kami kembangkan di bidang kesehatan inovatif. Sehingga dengan pendekatan ilmiah tersebut kita bisa melakukan modifikasi secara sistematis. Lebih dari itu kita bisa membentuk sebuah role model untuk bisa direplikasi di berbagai wilayah. Dan yang kedua adalah sustainability ya. Jadi permasalahan sekarang adalah ketika kita investasi di bidang sosial, itu seringkali program itu bersifat jangka pendek, 3 bulan selesai, 6 bulan selesai, 1 tahun selesai ya. Tapi program yang kami kembangkan itu, program sosial tersebut punya kemampuan untuk menghasilkan sebuah revenue ya. Jadi menghasilkan income untuk program sosial tersebut, sehingga memastikan kebaikan yang kami lakukan itu punya daya keberlangsungan yang lama. Ini beberapa pembina kami, termasuk dari Kemenpora dan KLH. Ini pendapat beberapa masyarakat ya, wabarakatuh.